Proses Islamisasi yang penuh perjuangan dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa merupakan harga mati demi terwujudnya akhlak rahmatan lil alamin, seperti yang dilakukan Syekh Maulana Malik Ibrahim, dikenal juga dengan nama Syekh Maulana Maghribi, atau yang masyhur dikenal sebagai Sunan Gresik. Datang ke Pulau Jawa pada tahun 1404 Masehi dan menetap di desa Leran, Gresik. Syekh Maulana Maghribi dikenal sebagai pelopor penyebaran Islam para wali di Jawa, sekaligus perintis lembaga dan sistem pendidikan pesantren, yang kita kenal sekarang dengan sebutan pondok pesantren. Mengenai asal keturunan Maulana Malik Ibrahim, meskipun pada umumnya disepakati bahwa ia bukanlah orang Jawa asli, sebutan Syekh Maghribi yang diberikan masyarakat kepadanya kemungkinan menisbatkan asal keturunannya dari Maghrib atau Maroko di Afrika Utara. Dalam keterangannya pada buku The History of Java mengenai asal mula dan perkembangan kota Gresik, Raffles menyatakan bahwa menurut penuturan para penulis lokal, Maulana Ibrahim Pandita Soko Arab, keturunan Zainal Ngabidin putrane Husain bin Ali. Maulana Ibrahim seorang pendeta berasal dari Arab, keturunan Zainal Abidin anak Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah suami Fatimah binti Rasulullah SAW. Menurut riwayat yang lain dikisahkan bahwa beliau berasal dari Persia. Meskipun beliau bukan asli orang Jawa, namun telah berjasa kepada masyarakat Jawa, karena beliaulah yang mula pertama memasukkan Islam ke tanah Jawa, sehingga berkat usaha dan jasanya, penduduk Pulau Jawa mulai banyak yang memeluk agama Islam. Adapun dari kalangan masyarakat pada waktu itu hanya dari masyarakat kelas bawah, rakyat jelata yang dapat diajak memeluk agama Islam. Sedangkan kaum bangsawan dan masyarakat kelas atas pada umumnya enggan memeluk Islam. Hal itu karena bagi mereka tentunya agak berat untuk duduk sejajar bersama-sama dengan masyarakat lapisan bawah yang selama ini berstatus sebagai abdi. Sudah barang tentu dengan adanya ajaran Islam yang egaliter dalam bidang sosial, sukar sekali untuk diterima dengan kedua belah tangan terbuka oleh mereka. Syekh Maulana Malik Ibrahim mulai mensyiarkan agama Islam di tanah Jawa di daerah Jawa Timur. Dari sanalah beliau memulai berjuang untuk mengembangkan agama Islam. Adapun caranya pertama-tama ialah dengan cara mendekati pergaulan anak negeri, berbekal budi bahasa yang ramah tamah serta ketinggian akhlak, sebagaimana diajarkan oleh Islam. Hal itu senantiasa diperlihatkannya di dalam pergaulan sehari-hari. Syekh Maulana Malik Ibrahim dikenal sebagai sosok pribadi yang mandiri dan serba bisa. Dari perdagangan, ilmu agama, politik, dan ketabiban, dan semua itu membuat beliau paling menonjol. Di desa Leran, Syekh Maulana Malik Ibrahim pertama menyandarkan kapal dagangannya. Lalu beliau mendirikan masjid sebagai tempat belajar, serta memberikan pengobatan kepada penduduk apabila ada yang sakit. Keahlian lainnya adalah bidang strategi politik, untuk misi Islamisasi elit politik Kerajaan Majapahit yang dikuasai Wikramawardhana pada tahun 1369 Masehi sampai 1428 Masehi. Beliau melakukan misi tersebut bekerja sama dengan Sultan Mahmud Shah Alam, Raja Kedah di Malaka, untuk mengawinkan putri raja yang bernama Aminah binti Mahmud. Setelah sekian lama posisi Islam cukup kuat, mulailah Syekh Maulana Malik Ibrahim bergerak dakwah ke arah timur mengarah ke kota Gresik. Sejak Majapahit ditinggal Mahapati Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk, kerajaan itu mengalami kemunduran drastis. Bertahun-tahun dilanda perang saudara yang tak ada hentinya. Akibat perang saudara itu rakyatnya lah yang paling menderita. Bahaya kelaparan dan wabah penyakit melanda di mana-mana. Pada saat itu, Syekh Maulana Malik Ibrahim berjalan mengelilingi desa-desa yang dilanda bencana bersama murid-muridnya. Di sepanjang perjalanan yang dilaluinya, Syekh Maulana Maghribi menolong dan memberikan sedekah kepada penduduk yang menderita.
Di Gresik, Syekh Maulana Malik Ibrahim bukan hanya berhadapan dengan masyarakat yang sudah mempunyai keyakinan, melainkan juga harus bersabar terhadap mereka yang tak beragama, maupun mereka yang terlanjur mengikuti aliran sesat. Juga meluruskan imam dari orang-orang Islam yang bercampur dengan kegiatan musyrik. Beliau tidak langsung menentang kepercayaan mereka, melainkan mendekati mereka dengan penuh hikmah. Beliau tunjukkan keindahan dan ketinggian akhlak Islami sebagaimana ajaran Nabi Muhammad SAW. Kisah berikut ini sangat terkenal yang dituturkan dari generasi ke generasi. Kisah itu menggambarkan suatu daerah di wilayah Gresik yang sedang dilanda kemarau panjang. Tanah kering berdebu dan gersang. Tak nampak hijaunya daun, pohon dan ranting-ranting menjadi kering karena tak tersiram hujan. Dijumpai oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim bersama santri-santrinya. Di suatu tanah lapang, sekelompok orang yang sedang mengelilingi dua orang yang sedang berlaga. Keduanya mengenakan celana sebatas lutut dan bertelanjang dada. Masing-masing memegang menjalin atau rotan sepanjang 2 meter dan secara bergantian memukulkan rotan itu keras-keras ke punggung masing-masing. Punggung keduanya sudah banyak yang melepuh dan mengeluarkan darah. Namun keduanya masih tampak tegar saja memukulkan rotan itu ke arah punggung lawannya berkali-kali. Kemenangan dalam pertarungan yang disebut ujungan dinilai dari banyaknya bekas luka yang terdapat pada tubuh. Semakin banyak bekas pukulan yang terdapat pada tubuh pemain itu, maka kecenderungan kalah semakin besar. Dengan semakin banyak darah yang mengucur dari para pemainnya, diyakini hujan akan cepat turun. Sekarang upacara ujungan ini masih dapat kita jumpai di beberapa wilayah di tanah air, sebagai suatu seni pertunjukan saja. Selain upacara perang tanding atau ujungan, nampaknya pemimpin orang-orang tadi hendak mengorbankan seorang gadis. Dengan cara akan disembelih, darahnya dikucurkan ke atas tanah dengan harapan hujan segera turun. Syekh Maulana Maghribi berusaha mencegah perbuatan orang-orang tadi, lalu bertanya, "Apa yang kalian inginkan?" Mereka menjawab meminta hujan. Pemimpin orang-orang itu meminta Syekh Maulana Maghribi untuk menurunkan hujan. Jikalau tidak bisa, mereka semua akan membunuhnya karena sudah mengganggu adat upacara mereka. Syekh Maulana Maghribi berkata, "Jika Allah mengizinkan maka hujan pun akan segera turun. Allah adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh alam jagat raya ini." Syekh Maulana Maghribi meminta syarat jika berhasil menurunkan hujan, mereka akan membebaskan gadis itu. Beliau kemudian mengajak santri-santrinya melaksanakan sholat yang kita kenal sebagai sholat istiqo atau sholat sunnah meminta hujan. Tidak beberapa lama setelah beliau dan santri-santrinya melakukan sholat istiqo, atas izin Allah, tiba-tiba langit menjadi hitam oleh mendung bergerak perlahan-lahan. Sesaat kemudian hujan turun dengan derasnya, membasahi bumi yang kering kerontang. Semua orang yang berkumpul di tempat itu bersorak-sorai kegirangan. Hanya sekelompok orang-orang itu sajalah yang berdiam diri dalam keangkuhannya. Bahkan mereka menuduh kepada Syekh Maulana Maghribi menggunakan sihir untuk menurunkan hujan. Syekh Maulana Maghribi menghampirinya dan berkata sopan, "Kisana, sihir itu terlarang bagi kami. Hujan ini bukan sihir, melainkan karunia dari Allah yang menciptakan langit dan bumi." Agaknya orang-orang itu tak mau mengakui kenyataan. Dia memberi isyarat kepada 2 orang pengikut setianya. Mereka bertiga kemudian meninggalkan tempat itu. Ketika hujan mulai reda, orang-orang yang bersorak-sorai kegirangan serentak menjatuhkan diri berlutut di hadapan Syekh Maulana Maghribi dan kelima santrinya, termasuk si gadis cantik yang hampir saja menjadi korban upacara sesat. Syekh Maulana Maghribi berkata, "Tidak boleh bersujud kepada sesama makhluk. Aku hanya manusia biasa seperti kalian juga." Setelah mendengar ucapan Syekh Maulana Maghribi, orang-orang itu pun segera bangkit dan dengan teratur rapi mereka duduk bersila. Salah seorang di antara mereka yang sudah berusia lanjut berkata, "Kami mengaturkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Tuhan, karena Tuhan telah menolong kami menurunkan hujan yang telah lama kami nantikan." Dari rasa simpati itulah yang menjadikan modal utama untuk memperkenalkan agami enggal Islam kepada mereka.
Bila sudah demikian, cukup mudah bagi Syekh Maulana Maghribi untuk mengajak mereka masuk Islam. Sebabnya seorang waliullah lebih banyak mengutamakan ketinggian akhlak dan budi pekerti mulia yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Justru karena keramahan, kedermawanan, dan sifat welas asih yang diperlihatkan para wali di tanah Jawa itulah yang jadi daya pesona sehingga berbondong-bondong orang Jawa masuk Islam. Setelah beberapa hari Syekh Maulana Malik Ibrahim tinggal di desa itu, selanjutnya Syekh Maulana Malik Ibrahim meneruskan perjalanan pulang ke Gresik. Ia telah menugaskan 2 orang santrinya yang ahli dalam mengolah lahan pertanian dan bangunan untuk membimbing penduduk desa itu, sehingga terbinalah imam dan taraf hidup penduduk desa itu. Pada setiap desa yang dilaluinya, Syekh Maulana Malik Ibrahim selalu berbuat kebajikan. Ia juga menempatkan santrinya di desa yang disinggahi untuk membimbing penduduk desa yang dilaluinya. Seperti salah seorang santrinya, yaitu Satria Megapeta. Beliau tidak menolak ajaran kepercayaan penduduk asli. Begitu pula beliau tidak menentang adat istiadat yang ada. Berkat keramah tamahannya serta budi bahasa dan pergaulannya yang sopan santun itulah banyak penduduk pribumi yang tertarik masuk ke dalam agama Islam. Adapun pahatan pada batu nisan beliau, salah satunya surat Al-Baqarah ayat 255. Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, maha besar. Daerah yang ditujunya pertama kali yakni Desa Sembalo, daerah yang masih berada dalam wilayah kekuasaan Majapahit. Desa Sembalo sekarang adalah daerah Leran, Kecamatan Manyar, 9 km utara kota Gresik. Menurut literatur yang ada, beliau juga ahli pertanian dan ahli pengobatan. Sejak beliau berada di Gresik, hasil pertanian rakyat Gresik meningkat tajam, dan orang-orang sakit banyak yang disembuhkannya dengan daun-daunan tertentu. Secara khusus, Syekh Maulana Malik Ibrahim menyediakan dirinya untuk mengobati masyarakat secara gratis. Sebagai tabib, kabarnya ia pernah diundang untuk mengobati istri raja yang berasal dari Campak. Berangsur jumlah pengikutnya bertambah. Syekh Maulana Malik Ibrahim mendirikan masjid. Ia juga membangun bilik tempat menimba ilmu bersama. Model belajar ini kemudian dikenal dengan nama pondok pesantren, yang merupakan cikal bakal sistem perguruan Islam, tempat mendidik dan mempersiapkan para santri untuk sebagai kader umat yang terdidik, menegakkan dan mensyiarkan ajaran-ajaran Islam di tanah air kita. Pondok pesantren yang didirikan pertama kalinya adalah di Sembalo, Leran, Gresik. Inilah salah satu strategi Syekh Maulana Malik Ibrahim dan para wali lainnya yang cukup jitu. Tradisi pondok pesantren tersebut berlangsung hingga di zaman sekarang, di mana para ulama menggodok calon mubalek di pesantren yang diasuhnya. Syekh Maulana Malik Ibrahim juga seorang petani yang setiap hari bergelut dengan tanah garapannya berupa bumi atau bantala. Beliau mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam. Karena itu pulalah rakyat petani menyebutnya kakek bantal. Beliau mampu membaur dengan penduduk setempat, sehingga dalam arti kiasan beliau dapat dikatakan sudah membumi dengan lingkungan dan masyarakat sekitar. Bantal artinya lengkapnya bantala, artinya bumi. Syekh Maulana Malik Ibrahim tidak hanya mengajarkan agama Islam, tetapi mengajarkan ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu pertanian. Andai kata Syekh Maulana Malik Ibrahim tidak ikut membenahi dan meningkatkan taraf hidup rakyat Gresik, tentulah mereka sukar diajak beribadah dengan baik dan tenang. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW bahwa kefakiran menjurus pada kekafiran. Bagaimana mungkin bisa beribadah dengan tenang jika sehari-hari disibukkan dengan urusan sesuap nasi? Inilah resep yang harus ditiru. Selesai membangun dan menata pondokan tempat belajar agama di Leran, tahun 822 Hijriah atau 1419 Masehi, Syekh Maulana Malik Ibrahim wafat di Gresik, Jawa Timur. Dalam sejarah beliau dianggap sebagai pejuang serta pelopor dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa.
Dan besar pula jasa beliau terhadap agama dan masyarakat. Orang-orang Jawa mengenal Syekh Maulana Malik Ibrahim dan murid-muridnya sebagai orang berbudi pekerti halus dan sangat dermawan, suka menolong rakyat. Semoga kita semua mendapatkan bil barokah wal karomah dari wali-wali Allah. Allahu a'lam bishawab.